Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Ismah Fadlilah dengan NIM P2063012179 dari Prodi D3 Farmasi tingkat 1 kelas B. Pertama-tama, terima kasih kepada Bapak Bode Riswandi selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia ini. Baik, dalam video kali ini saya akan menjelaskan suatu materi tentang keraguan masyarakat terhadap vaksinasi COVID-19. COVID-19. Apa itu COVID-19? COVID-19 atau yang sering disebut juga SARS-CoV-2 adalah suatu penyakit yang bermula dari Wuhan, Cina pada tahun 2019. Penyakit COVID ini awalnya hanya berada di Cina, tetapi semakin sini virusnya semakin menyebar hingga sampai kepada kita di negara Indonesia. Lalu vaksin. Apa itu vaksin? Vaksin adalah tindakan medis dengan cara kerja untuk mencegah penyakit, bukan mengobati. Maka dari itu, setiap orang perlu mendapatkan vaksin sebelum terinfeksi penyakit. Selanjutnya, faktor apa saja sih yang mewajibkan kita harus vaksin? Faktor-faktor yang mewajibkan kita harus vaksin yaitu: pertama, agar virus COVID ini tidak semakin menyebar. Dengan artian, kita bisa menahan angka membeledaknya peningkatan kasus COVID-19 ini. Yang kedua adalah mempercepat kekebalan kelompok herd immunity. Dan yang terakhir, yaitu menjaga diri kita sendiri dan orang lain. Selanjutnya adalah jenis-jenis vaksin. Ada berapakah jenis vaksin? Jenis vaksin terdiri dari 10 jenis. Yang pertama, vaksin Sinovac. Yang kedua, vaksin AstraZeneca. Yang ketiga, vaksin Sinopharm. Yang keempat, vaksin Moderna. Yang kelima, yaitu vaksin Pfizer. Yang keenam, yaitu vaksin Novavax. Yang ketujuh adalah vaksin Sputnik V. Yang kedelapan adalah vaksin Janssen. Yang kesembilan yaitu vaksin Confidencia. Dan yang terakhir adalah vaksin Zivivac. Baik, selanjutnya yaitu apa sih efek samping dari vaksin-vaksin tersebut? Yang pertama, ada dari vaksin Sinovac, yaitu efek sampingnya rasa sakit kepala, gangguan di kulit, atau diare. Yang kedua, ada vaksin AstraZeneca, yang efek sampingnya yaitu nyeri, kemerahan, gatal-gatal, pembengkakan, kelelahan, sakit kepala, meriang, dan mual. Dan yang selanjutnya yaitu vaksin Moderna, yang berefek samping seperti nyeri di tempat suntikan, kelelahan, nyeri otot, nyeri sendi, dan pusing. Lalu ada vaksin Sinopharm, yaitu efek sampingnya adalah nyeri atau kemerahan di tempat suntikan, efek samping sistematis berupa sakit kepala, nyeri otot, kelelahan, diare, dan batuk. Yang selanjutnya, vaksin Pfizer, yaitu efek sampingnya adalah nyeri badan di tempat bekas suntikan, kelelahan, nyeri otot, nyeri kepala, nyeri sendi, dan demam. Selanjutnya ada vaksin Sputnik V, yaitu dengan efek samping seperti demam, menggigil, nyeri sendi, nyeri otot, badan lemas, ketidaknyamanan, sakit kepala, hipertermia, atau reaksi lokal pada lokasi injeksi. Lalu ada vaksin Confidencia, yaitu dengan efek samping sakit kepala, rasa lelah, nyeri otot, ngantuk, mual, muntah, demam, dan diare. Selanjutnya atau yang terakhir adalah vaksin Zivivac. Efek samping dari vaksin ini adalah timbul nyeri pada tempat suntikan, sakit kepala, kelelahan, demam, nyeri otot, batuk, mual, diare dengan tingkat keparahan grade 1 dan 2. Oke, nah teman-teman, kan tadi kita di atas sudah ngebahas tentang jenis-jenis vaksin. Sekarang
Gimana sih cara kerja vaksin tersebut? Cara kerja vaksin tersebut yang pertama ialah membuat antibodi melawan virus corona. Antibodi menempel pada protein virus. Yang kedua, saat vaksin COVID-19 dibuat, virus corona yang menjadi bahan pembuatan vaksin diubah menjadi non-aktif dengan menggunakan bahan kimia yang disebut beta-propiolakton. Virus corona yang tidak aktif bisa bereplikasi lagi, tapi proteinnya tetap utuh. Selanjutnya, karena virus corona divaksin sudah mati, maka bisa disuntikan ke tubuh manusia tanpa menyebabkan infeksi COVID-19. Begitu masuk ke dalam tubuh, beberapa virus yang tidak aktif dikalahkan oleh sejenis kekebalan yang disebut dengan sel pembawa antigen. Lalu, sel yang membawa antigen merusak virus corona hingga muncul beberapa fragmen di permukaannya, sehingga sel tubuh bisa mendeteksi fragmen tersebut. Antibodi pun terbentuk. Sel kekebalan tubuh menjadi aktif, berkembang biak, dan mengeluarkan antibodi untuk melawan virus corona tersebut. Setelah vaksin disuntikan, sistem imun mampu merespon infeksi virus corona yang hidup. Kemudian, sel kekebalan mencegah virus untuk masuk memblokir virus dengan berbagai cara. Setelah itu, tubuh menyimpan segala informasi tentang virus corona. Setelah disuntikan dan divaksin COVID-19, tubuh dapat mengingat virus corona selama bertahun-tahun lamanya. Lalu, yang selanjutnya adalah pro dan kontra dari vaksin. Pro, yang pertama, masyarakat dapat terlindungi dari infeksi virus dan menghambat transmisi antar individu. Yang kedua, vaksin dapat mengurangi gejala-gejala yang ditimbulkan karena terinfeksi COVID-19 tersebut. Kontra, adapun masyarakat yang kontra terhadap vaksin karena efek samping yang ditimbulkan setelah vaksinasi menjadi kontra di lingkungan masyarakat. Di antaranya yaitu seperti pusing, mual, panas, dan lain sebagainya. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.